Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku jamaah Masjid Nurullah, penghargaan khusus untuk segenap pengurus masjid, wabil khusus ketua pengurus masjid, imam masjid. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Di awal majelis ini, mari kita mengucapkan dalam hati niat ikhlas mengikuti kajian ini, niat ikhlas iktikaf di masjid ini, agar ibadah yang kita lakukan ini diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, pemimpin teladan kekasih kita, yang kita harapkan akan memberikan syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan dan motivasi singkat mengawali diskusi kita sampai masuk waktu Isya, insyaallah, tentang akhlak mulia. Kita semua telah memahami bahwa akhlak mulia adalah satu bagian yang cukup besar dalam pembagian ajaran agama Islam. Para ulama membagi ajaran agama Islam pada akidah, iman, ibadah mahdhah, ibadah ritual. Yang ketiga, kesucian hati, tazkiyatun nafas. Yang keempat, akhlak mulia yang mengatur tata cara pergaulan dan hubungan antar sesama manusia. Yang kelima adalah dakwah dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak adalah turunan dari pembahasan tentang ihsan dalam hadis Jibril yang terkenal, hadis kedua dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ihsan, mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan bahwa kita beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah, dan karena kita tidak
melihat Allah di dunia ini, maka kita yakin kita menghayati bahwa Allah melihat kita. Akhlak adalah kajian pembahasan tentang ihsan. Akhlak mulia adalah bagian terdepan dalam pergaulan antar sesama manusia. Kalau kita bertemu dengan siapa saja, maka yang pertama kali kita nilai adalah akhlak. Kita bertemu dengan siapa saja, kita tidak tahu bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, akan tetapi yang kita nilai adalah bagaimana senyumnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana tata cara bicaranya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara jalannya. Itulah akhlak. Akhlak adalah bagian terdepan dari kepribadian kita dan bagian terdepan dalam pergaulan antar sesama manusia. Akhlak mulia adalah kewajiban sekaligus hak sesama muslim. Setiap muslim berkewajiban untuk berakhlak mulia kepada muslim lainnya, dan setiap muslim berhak untuk mendapatkan akhlak mulia dari sesamanya muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim bersaudara dengan muslim lainnya. La yadhlimuhu, ia tidak menzaliminya, tidak menganiayanya. Berarti setiap muslim tidak boleh menganiaya muslim lainnya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak melepaskannya, tidak membiarkannya, maksudnya tanpa memberikan bantuan. Wala yakdzibuhu, tidak berdusta kepadanya. Wala yahkiruhu, dan tidak merendahkannya. Ini kewajiban setiap muslim terhadap muslim lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, akhlak mulia adalah salah satu amal yang paling banyak memasukkan umat Islam ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang apa yang paling banyak membuat orang masuk surga, yang paling banyak membuat orang masuk surga. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak mulia. Wasu'ila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar, tentang apa yang paling banyak membuat manusia masuk neraka. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, mulut dan kemaluan. Dosa mulut dan dosa kemaluan, dua-duanya dosa akhlak, pelanggaran terhadap akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Akhlak mulia adalah wujud nyata kesucian hati. Akhlak mulia adalah refleksi
kesucian hati. Kalau seseorang berakhlak mulia kepada sesama muslim dan sesama manusia, itu menunjukkan hatinya suci, itu menunjukkan hatinya bersih. Dan semua pelanggaran terhadap akhlak mulia itu menunjukkan hati yang kotor. Semua pelanggaran terhadap akhlak mulia itu menunjukkan hati yang kotor. Jadi sesungguhnya amal ibadah yang kita kerjakan, salat, tilawah Al-Quran, zikir, saum, zakat, infak, sedekah, amal ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya berfungsi untuk mensucikan hati. Amal ibadah ini berfungsi untuk mensucikan hati, untuk tazkiyatun nafas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Surah Al-A'la ayat 15 dan 16. Qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia, sungguh menang orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan ia berzikir dan rajin salat. Zikir dan rajin salat adalah sarana tazkiyatun nafas. Zikir dan rajin salat adalah sarana tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Karena itu maka efektivitas salat kita, efektivitas semua amal ibadah kita sesungguhnya ada pada kesucian hati. Dan kesucian hati itu terlihat pada akhlak mulia. Semakin baik akhlak seseorang menunjukkan semakin suci hatinya. Semakin suci hati seseorang, semakin mulia akhlaknya. Semakin mulia akhlaknya. Dan akhlak yang jelek itu adalah gambaran hati yang kotor. Para jemaah sekalian, mari kita renungkan keseharian kita dan keseharian saudara-saudara kita sesama muslim dalam konteks pengamalan akhlak mulia yang dalam banyak hal menunjukkan hati yang kotor, menunjukkan hati yang kotor, dan hati yang kotor menunjukkan amal ibadah yang belum efektif, belum berhasil dalam mensucikan jiwa. Contoh, sikap kasar, cara bicara yang kasar terhadap orang lain, penghinaan kepada orang lain, suka memaki, suka menghina orang lain. Bahkan sebagian saudara kita senang memvonis orang lain, menjatuhkan hukuman terhadap orang lain, yang orang lain itu masih tetap sesama muslim, sesama muslim kita. Seperti misalnya cap sebagai ahli neraka, cap sebagai ahli neraka, bahwa dia masuk neraka, orang itu masuk neraka, cap sebagai kafir, sementara dia masih tetap ahlus sunnah wal jamaah, sunni, muslim. Itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap akhlak mulia. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap akhlak mulia. Pamer aurat, termasuk dengan pamer aurat, membuka aurat, memperlihatkan aurat terhadap orang yang tidak boleh melihat aurat kita,
baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga di mana-mana kita melihat dosa aurat, di mana-mana kita melihat dosa aurat, yang sesungguhnya itu adalah pelanggaran terhadap akhlak mulia. Tidak berakhlak mulia orang yang membuka auratnya di hadapan orang yang tidak boleh melihat auratnya. Para jemaah sekalian, mari kita renungkan beberapa ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Kalau ada di antara dua saudaramu yang berselisih, usahakan untuk damaikan. Kewajiban pertama dalam ayat ini untuk mewujudkan persaudaraan antar sesama muslim, damaikan sesama muslim yang berselisih. Sekarang banyak ustadz yang perlu didamaikan, bahkan sampai pada tingkat ustadz, bahkan sampai pada tingkat ulama yang perlu didamaikan. Lebih-lebih lagi yang di bawah mereka, yang imannya dan pengamalannya di bawah mereka. Di mana-mana kita melihat orang yang berselisih, orang yang bermusuhan, yang tidak saling menyapa antara satu dengan yang lain. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan menghina satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Jangan menghina satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Coba kita renungkan kalimat kaum min kaum. Penghinaan antar individu haram. Penghinaan antar individu, satu orang menghina orang lain, haram. Tapi kalimat yang digunakan oleh Al-Quran adalah kaum min kaum. Satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Di sini ada pelajaran yang menarik, bahwa jangan dipahami bahwa penghinaan itu haram hanya antar individu. Tapi menghina kelompok, menghina golongan itu boleh. Dengan alasan dakwah, dengan alasan untuk menjelaskan bahwa kelompok itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang kita ambil, bahwa satu kelompok tidak boleh merasa lebih di atas dari kelompok yang lain. Satu golongan, satu jamaah, satu pergerakan tidak boleh merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Sehingga muncul keangkuhan karena kesalehan, takabur karena merasa diri lebih saleh, takabur karena merasa diri lebih saleh, memandang enteng orang lain karena merasa bahwa orang lain ahli dosa. Ini tidak boleh. Ini adalah dosa besar yang boleh jadi dosanya lebih besar daripada takabur karena harta, takabur karena jabatan, karena pangkat kedudukan, takabur karena kesalehan. Mengapa? Karena banyak orang tidak merasa bahwa takabur karena kesalehan itu dosa besar.
merasa diri lebih saleh dibanding orang lain, merasa diri lebih dijamin masuk surga dibanding orang lain. Padahal sungguh tidak ada jaminan bahwa amal kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada jaminan orang yang sekarang kita nilai sebagai ahli dosa bahwa dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, lanjut ayat mulia. La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi kelompok yang dimaki lebih baik dari kelompok yang memaki. Boleh jadi kelompok yang dimaki lebih baik dari kelompok yang memaki. Waspadalah, waspadalah yang kadang-kadang lalai, kadang-kadang khilaf, sehingga memaki, menghina, memvonis kelompok yang berbeda dengan kelompok kita. Boleh jadi kelompok yang kita hina, yang kita persalahkan, boleh jadi itu lebih baik dari kelompok yang memaki. Wala nisa'un min nisa'. Jangan juga sekelompok wanita memaki kelompok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Boleh jadi kelompok wanita yang dimaki lebih baik dari kelompok wanita yang memaki. Penyebutan wanita dalam ayat yang mulia ini itu menunjukkan ada perhatian khusus dari Al-Quran di dalam mendidik kaum wanita agar kaum wanita menjaga lisan mereka, tidak memaki, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Dan sesungguhnya larangan menghina orang lain bukan hanya terhadap sesamanya wanita, akan tetapi bersifat umum. Di sini disebut sesamanya wanita oleh karena itulah yang lebih dekat dari kehidupan sesama wanita. Menghina orang lain karena pakaiannya, menghina orang lain karena cara bicaranya, menghina orang lain karena bentuk tubuhnya, menghina orang lain karena penampilannya dan sebagainya. Itu semua adalah dosa besar, pelanggaran terhadap akhlak mulia. Poin yang terakhir, saya ingin memberikan kesempatan lebih banyak untuk kita berdiskusi dan berdialog bahwa mujahadah, optimalisasi ibadah, amal saleh yang kita kerjakan mesti kita pastikan membersihkan jiwa kita. Mesti kita pastikan membersihkan jiwa kita. Karena itulah wujud nyata efektivitas amal ibadah yang kita tegakkan dengan ikhlas dan istiqamah. Karena kesucian jiwa itulah yang mengantar kita pada akhlak mulia, yang mengantar kita pada akhlak mulia. Karena itu kesungguhan untuk memastikan bahwa amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar mensucikan jiwa kita penting untuk kita lakukan. Caranya antara lain penghayatan ibadah salat, khususnya ibadah yang paling sering kita kerjakan, yang paling banyak kita kerjakan dalam hidup keseharian kita, sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita. Setiap kali kita sholat, kita dianjurkan untuk menghadirkan ke dalam hati kita bahwa saat ini saya sedang mensucikan hati.
Saat ini saya sedang membersihkan jiwa saya dari noda-noda dosa. Oleh karena ibadah salat sebagai penghapus dosa. Wassalawatul khams mukaffiratun lima bainahun. Salat 5 waktu menghapuskan dosa di antara salat-salat 5 waktu itu. Ini penting untuk kita hayati dan penting untuk kita bawa dalam salat kita, bahwa saat ini kita sedang membersihkan jiwa kita dari noda-noda dan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Yang kedua adalah memaksa diri ba'da salat, sesudah salat, untuk menindaklanjuti ibadah salat dengan rasa takut berbuat dosa dan maksiat. Ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan zina dan pendahuluan. Fahsya adalah zina dan pendahuluan zina, pacaran, dan semua yang mengantar kepada zina itu fahsya. Wal munkar umumul maksiyah, dosa-dosa secara umum. Ibadah salat mencegah kita dari perbuatan zina dan yang mengantar kepada zina, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ini mendidik kita agar kita mengontrol diri kita, memaksa diri kita untuk mengikuti panduan ibadah salat yang kita tegakkan, agar kita tidak melakukan dosa dan maksiat semaksimal kemampuan. Oleh karena itulah wujud nyata efektivitas kesucian hati kita. Demikian renungan yang saya jadikan sebagai mukaddimah dialog dan diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar menurut Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa saya amalkan sebelum Bapak dan Ibu mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita buka sesi dialog. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu pada sunnah dan Quran. Jadi apakah masih boleh kelompok sehingga kelompok yang satu menganggap lebih soleh dari kelompok yang lain? Kelompok yang satu Lebih soleh dari kelompok yang lain. Nanti ada kelompok, apakah boleh membuat kelompok? Sedangkan apakah boleh membuat kelompok? sedangkan kan kita harus mempunyai satu acuan, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada kelompok, apakah boleh? Kalau boleh, kelompok yang seperti apa? Baik. Terima kasih. Bapak siapa namanya? Bayu. Pak? Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya memberikan jawaban secara singkat agar bisa lebih banyak yang memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat kelompok atau membangun kelompok itu adalah salah satu tabiat dasar manusia yang diakomodir dalam Islam, sehingga
sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan secara berjamaah, salat berjamaah, saum berjamaah, ibadah haji berjamaah, itu sesungguhnya adalah tuntunan untuk membangun kelompok. Membangun kelompok tidak bisa dihindari, dan membangun kelompok adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Setiap masjid mesti ada pengurusnya, setiap sekolah mesti ada pengurusnya. Itu kelompok. Sehingga tidak ada masalah pada membentuk kelompok. Kalau yang Bapak maksudkan adalah mazhab, yang Bapak maksudkan adalah mengikuti mazhab tertentu, itu pembahasannya panjang tentang wajib tidaknya kita mengikuti mazhab tertentu dari mazhab-mazhab fikih yang sudah ada. Secara singkat, kita toleran dalam masalah ini bahwa boleh kita mengikuti satu mazhab tertentu, boleh juga tidak mengikuti mazhab tertentu, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimanapun juga pengamalan dari apa yang kita pahami itu kita amalkan dalam kelompok kita. Yang tidak boleh dan tidak benar adalah satu kelompok merasa lebih mulia dari kelompok yang lain. Dari kelompok yang lain dalam batas ahli sunnah wal jamaah, sunni, muslim sunni yang dimaksudkan. Adapun yang lain yang bukan sunni, yaitu jelas boleh dan harus dikafirkan, diyakini sebagai kafir yang bukan sunni, seperti itu. Sehingga untuk sesama sunni kita tidak boleh merasa lebih mulia, lebih tinggi dari yang lain. Contoh kelompok yang kunut subuh, kalau salat subuh kunut, dan kelompok yang lain yang tidak kunut waktu salat subuh, kita tidak boleh merasa bahwa yang tidak kunut salat subuh lebih mulia daripada yang kunut salat subuh. Itu yang saya pahami, itu yang saya yakini, walaupun saya tidak kunut pada salat subuh. Oleh karena pendapat yang kuat adalah bahwa hadisnya lemah. Akan tetapi para ulama tidak mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Kunut subuh khilafiyah. Kunut pada salat subuh secara terus menerus itu adalah khilafiyah dan bukan bid'ah. Tidak diputuskan sebagai bid'ah. Itu adalah khilafiyah, perbedaan pendapat antar para ulama. Itu contoh nyata bahwa kita jangan bagaimana memvonis saudara kita sebagai ahli bid'ah sementara masih dalam batas perbedaan pendapat antar para ulama. Oleh karena Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah mensahihkan hadis itu, mensahihkan hadis tentang kunut subuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu Pak jawaban saya Pak Bayu. Yang lain? Silakan Pak Muhammad Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan sekarang dalam kehidupan memang muncul kelompok-kelompok besar, dan yang lebih nyata kita lihat ada kelompok fikir yang menamakan diri kelompok tarekat, macam-macam nama dan macam-macam cara beribadah. Bahkan ini menjadi satu rutinitas untuk hari-hari tertentu mereka melakukan ibadah. Apakah kelompok ini juga sesuai dengan sunnah, Ustaz? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok zikir berbeda dengan kelompok tarekat. Saudaraku Pak Muhammad Mada dan bapak-bapak sekalian, kelompok tarekat adalah kelompok tasawuf. Kelompok tasawuf. Tidak ada tasawuf tanpa tarekat. Tidak ada tasawuf dan tanpa tarekat. Kelompok tarekat secara umum
banyak yang menyimpang dari akidah. Problem tasawuf, saya ada kajian singkat tentang tasawuf dan tarekat. Di Indonesia ada lebih dari 300 tarekat yang disebut dengan tarekat mu'tabarah, tarekat yang diakui, tarekat yang diakui oleh pemerintah, tarekat yang diakui oleh para pengamal tarekat di Indonesia, lebih dari 300 jumlahnya. Itu ada beberapa pembahasan dalam tarekat yang menyimpang dari akidah, sehingga penyimpangan dari akidah bisa mengantar kita pada keputusan sesat. Keputusan sesat. Sebagai contoh, pemahaman pembagian ajaran Islam terhadap tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat yang paling tinggi. Dari tarekat kita mengamalkan syariat. Syariat yang kita amalkan, ibadah, amal ibadah yang kita amalkan itu syariat. Mereka katakan itu kulitnya Islam. Hakikat itulah lub, itulah intinya Islam. Hakikat. Itu antara syariat dengan hakikat, mereka katakan makam hakikat. Orang yang sudah sampai pada makam hakikat, sudah sampai pada tingkat hakikat, tidak perlu mengamalkan syariat. Inilah penyimpangan. Kalau sudah sampai pada tingkat hakikat, tidak perlu mengamalkan syariat, tidak perlu salat, tidak perlu puasa, karena sudah sampai pada tingkat hakikat. Di atas hakikat ada ma'rifat. Ma'rifat itu persatuan antara Khalik dengan makhluk. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kalau saya lihat ke dalam baju saya, kalau saya lihat ke dalam jubah saya tidak melihat kecuali Al-Khaliq yang telah menciptakan saya. Mereka meyakini wahdatul wujud, persatuan zat antara yang disembah dengan yang menyembah. Itu kekafiran. Itu kekafiran. Dan itu yang paling tinggi. Sebelumnya ada disebut dengan kasyaf, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan al-hulul, bahwa Allah turun pada dirinya dan akhirnya menyatu dengan dirinya. Itu penyimpangan. Itu adalah kekafiran. Itu banyak dalam pembahasan tentang tasawuf. Problemnya adalah masyarakat kita, pengamal tarekat, dan apalagi masyarakat awam secara umum mengatakan ini ada kitab kuningnya, ini mengikuti kitab kuning. Itu kitab kuning, kitab gundul, kitab Arab, banyak yang tidak benar, banyak yang sesat. Jangan terpukau dengan kitab kuning, dan bukan alasan kitab kuning, kitab gundul, tidak. Oleh karena Injil dalam bahasa Arab juga kitab gundul. Seperti itu. Sehingga banyak kesesatan dalam kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Arab yang dipedomani oleh banyak kaum tarekat. Itu Pak, secara singkat, dan sesungguhnya pembahasan tentang ini sangat panjang. Sudah masuk waktu? Masih ada waktu? Terima kasih. Masih ada yang mau menambahkan? Jadi penjelasannya dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau kita mengenal Islam nih Pak? Ya, Mengenal Islam kita nih Pak? saya nggak dengar. Kalau kita punya tidak lagi Islam kan Pak kita nih Pak ya? Menerangkan Islam. Maksudnya menjadi pahala Pak ya? Menerangkan Islam kepada teman dengan tujuan untuk mencari pahala. Menerangkan Islam kepada teman dengan tujuan cari pahala. Ya. Kita punya rasa sombong gitu Pak. Kenapa? Pas menerangkan kita tiba-tiba punya rasa sombong. Punya rasa dalam hati, angkuh, takabur dalam hati. Kenapa? Tiba-tiba punya rasa sombong gitu Pak. Ya. Pertanyaannya? Dapat dosa. Maksudnya niatnya lain jadi Pak. Tapi Niat niatnya baik. Ya. Terima kasih. Namanya siapa? Adek Fajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah, menerangkan Islam. Gak usah cerita orang lain. Saya sedang ceramah. Lalu tiba-tiba sementara ceramah ada bisikan dalam hati bahwa saya lebih mulia dibanding yang saya ceramahi. Misalnya, itu dosa. Itu dosa. Ceramah saya, insya Allah niat saya ikhlas, dapat pahala. Jadi bagaimana kedudukannya nanti di hari akhirat? Disitulah pemahaman kita, keyakinan kita bahwa pahala dan dosa ditimbang. Pahala dan dosa ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya karena lebih banyak dosanya, dia masuk neraka hawiyah. Itu penjelasannya, dan kita tidak luput dari itu. Semua orang punya amal, punya dosa, dan itu yang ditimbang nanti di hari akhirat. Solusinya adalah bahwa ketika ada bisikan takabur dalam hati, ada bisikan bahwa kita lebih mulia dibanding yang lain, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali bahwa dalam majlis seperti ini setiap ustadz mesti sadar bahwa ustadz tidak boleh merasa lebih baik dibanding yang lain. Terutama bahwa tidak mustahil ada di antara yang hadir jauh lebih alim daripada ustadz yang sedang ceramah. Itu mesti dihayati oleh setiap penceramah atau setiap ustadz. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berdoa kepada Allah, semoga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh dari kita semua. Kita doakan sesama muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia agar mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mendoakan sesama muslim kita dapat pahala sebanyak sesama muslim yang kita doakan. Itulah fadilah dan kemuliaan berdoa dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Kita mendoakan semua umat Islam yang masih hidup dan yang sudah wafat, kita mendapat pahala sebanyak umat Islam yang kita doakan yang masih hidup dan yang sudah wafat. Karena itu jangan lupakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat setiap waktu kita doakan sesama muslim. Karena itu pahalanya luar biasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.